Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang jarak titik ke garis. Peraga yang kami gunakan yaitu kubus. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Pipit Novitasari. Perkenalkan, nama saya Putri Yuli Rahman. Perkenalkan, nama saya Damisya Zalzabila Putri Supriyanto. Perkenalkan, nama saya Nigender Utama Putra. Halo semuanya, nama saya Kanis Wirayuda Natara Harja dari kelompok 7. Jarak titik ke garis. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu konsep matematikanya. Yang pertama, proyeksi titik ke garis. Proyeksi titik ke garis ini adalah jarak terpendek suatu titik terhadap garis tersebut yang ditarik secara tegak lurus dengan garis tersebut. Dengan catatan, proyeksi titik ke ruas garis belum tentu jatuh ke tengah-tengah garis tersebut. Yang kedua adalah teorema Pythagoras. Saya misalkan segitiga siku-siku ini adalah A, B, dan C, di mana BC-nya adalah A akar B dan AB-nya adalah A akar C. Maka sisi panjang AC ini dapat A akar B tambah C. Yang ketiga adalah teorema. Jika garis G tegak lurus di bidang alfa, maka garis G tegak lurus akan tegak lurus dengan semua di bidang alfa. Yang keempat adalah luas segitiga, di mana kita tahu kalau rumusnya adalah luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini alasnya adalah BC dan tingginya adalah AB. Maka didapatkan luas sama dengan setengah kali BC kali AB. Nah, gimana kalau tingginya ada di B? Maka otomatis tingginya adalah di T dan alasnya adalah AC. Makanya diperoleh luas sama dengan setengah kali AC dikali BT. Sehingga diperoleh setengah kali BC dikali AB sama dengan setengah dikali AC dikali BT, di mana setengah ini dicoret dan menghasilkan BC kali AB sama dengan AC kali BT. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh konsep. Yang pertama, proyeksi titik ke garis. Di sini ada dua segitiga sembarang sama sisi. Titik A ke BC, A ke BC. BT tidak sama dengan PT. Ini BT tidak sama dengan PT, sedangkan yang segitiga sama sisi BT sama dengan PT. Yang kedua ada teorema Pythagoras. Di sini ada segitiga siku-siku yang panjangnya AB sama dengan 6, BC sama dengan 2 akar 7. Yang 6 ini dipecahkan biar ada akarnya. Jadi 2 kali 3, 3-nya ini dijadikan akar 2 akar 9. Jadi 2 jadi mencari AC itu akar 9 ditambah dengan akar 7. 2 ini tetap tidak ada ubah-ubah. Jadi 2 akar 9 plus 7 2 akar 16 ini dapat dari 9 kali 7. Jadi akar 16 ini dikeluarkan, jadi 2 dikalikan sama dengan 8, maka panjang AC itu adalah 8. Yang ketiga ada teorema. Di sini buktikan segitiga ABH siku-siku. Kita buat garisnya dulu. Karena tidak memakai penggaris, jadi untuk menyelesaikan. Kurang lebih seperti ini.
BA ini tegak lurus dengan ADHE. ADHE. Dan BA ini tegak lurus di semua garis ADHE. Yang ketiga, BA tegak lurus dengan AH. Yang terakhir ada luas segitiga. Di sini ada segitiga ABC. AB itu panjangnya 4 dan BC panjangnya 3. Sedangkan AC itu belum diketahui. Kita harus mencari panjang AC juga. Mencari panjang AC menggunakan rumus Pythagoras. AC sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 9 plus 16 dijumlahkan menjadi akar 25. Akar 25 itu yaitu 5. Maka panjang AC adalah 5. Jadi di sini 5 ya, AC. Lalu dengan menggunakan aturan luas segitiga. Jadi rumus sebelumnya kita sudah membahas tentang rumus sebelumnya kita membahas dengan menggunakan aturan luas segitiga. Rumusnya setengah dikali BC dikali AB sama dengan setengah dikali AC dikali BT. Jadi kita masukkan ya angkanya. Setengah dikali 3 dikali 4. BC itu 3, AB itu 4. Sama dengan setengah dikali 5 dikali BT. Karena BT ini belum diketahui, jadi kita langsung seperti di sini. 5 ini dari panjang AC tadi. Lalu biar mempermudah untuk menghitung, kita coret setengahnya. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 5 dikali BT. 12 dikali 5 dikali BT. BT sama dengan 12 per 5. Jadi BT sama dengan 2,4. Jadi BT ini adalah jarak titik B ke C. BT ini adalah jarak titik B ke AC. Pada soal nomor 1 diketahui kubus dengan A, B, C, D, E, F, G, dan H dengan rusuk 12 cm. Yang ditanyakannya adalah jarak antara titik A ke BH. Pertama yang perlu kita cek apakah dia ini termasuk di segitiga siku-siku apa segitiga sama kaki. Jika mereka sama, maka kita akan mudah untuk mencarinya. Lalu di sini kita akan membuat bentukannya, yaitu dari A, B, dan H. Yang pertama yang kita lakukan adalah di A ke H, lalu setelah itu ke B. Nah, karena sudah dapat yaitu segitiga siku-siku, maka rusuknya A ke B adalah 12, sedangkan A ke H adalah 12 akar 2 karena diagonal sisi, dan H ke B adalah 12 akar 3. Yang dicari adalah jarak A ke BH, yang artinya di tengah-tengahnya kita tandain X saja. Lalu kita menggunakannya dengan rumus luas segitiga. Berikut ini cara penyelesaiannya. Setelah memperagakan alat tadi, kita akan mencari penyelesaiannya dengan rumus luas segitiga. Luas sama dengan
setengah dikali alasnya tadi adalah AB dikali tingginya tadi adalah AH sama dengan setengah dikali BH dikali AX. Nah, AX yang ini yang akan kita cari nantinya. Luas sama dengan kita masukin setengah dikali 12 kali 12 akar 2 sama dengan setengah dikali 12 akar 3 dikali AX. Untuk memudahkan, maka kita coret setengahnya. Lalu mendapatkan hasil 12 kali 12 akar 2 sama dengan 12 akar 3 dikali AX. Dicoret, lalu mendapatkan AX sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Lalu kita rasionalkan agar lebih mudah, akar 3 per akar 3, AX sama dengan 12 per 3 akar 6 sama dengan 4 akar 6. Jadi pada soal nomor 2, diketahui kubus ini sisi A, B, C, D, E, F, G, dan H. Diketahui rusuknya 12 cm dan yang ditanyakan A ke CH. Kita akan membuat segitiganya lebih dahulu. Jadi dari A kita arahkan ke CH. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya segitiganya. Jadi kita belum bisa menebak atau belum bisa mengetahui ini adalah segitiga sama sisi atau sama kaki. AH itu adalah diagonal sisi. CH diagonal sisi. AC juga diagonal sisi. Karena semuanya sama, berarti ini adalah segitiga sama sisi. Jadi di sini kita akan menggabungkan dari A ke CH. Karena ia tidak memakai penggaris, jadi dimaklumin saja. Karena yang tangan satunya memegang HP, jadi tidak bisa memakai penggaris. Setelah digabungkan A ke CH, maka kita bisa mengetahuinya itu adalah segitiga sama sisi. Karena tadi sudah dibahas, jadi rusuknya adalah 12. Pada bagian AB adalah 12. BC sama dengan 12 atau 12 akar 1. AC sama dengan 12 akar 1 plus 1. Jadi sama dengan 12 akar 2. Jadi panjang AC adalah 12 akar 2. CH itu dipecah 12-nya, jadi 6 akar 2 sama 6 akar 2. 12 akar 2 diubah menjadi 6 dikali 2 akar 2 sama dengan 6
akar 8. Di sini X letaknya berarti bukan yang paling panjang. Jadi X sama dengan 6 akar 8 dikurang 2 sama dengan 6 akar 6. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 3. Jadi nomor 3 itu soalnya dari titik A ke BP. Nah, terus ini kubusnya, dia ada sisi A, B, C, D, E, F, G, ini G, dan H. Nah, yang dicari itu kan dari titik A nih ke BP. P-nya itu ada di tengah guys, ada di tengah teman-teman, di tengah sini. Jadi dia itu akan membentuk segitiga siku-siku. Jadi kita lihat. Nah, kalau udah dipecah atau dibongkar, itu akan jadi seperti ini. Untuk panjang AB yaitu 12, panjang AH 12 akar 2 sama dengan panjang BG 12 akar 2, panjang HG juga 12. Untuk mencari panjang PG, itu dibagi panjang AB itu kan 12 atau panjang HG itu 12, jadi itu dibagi 2 karena itu separuh. PG itu kan separuh dari HG. Nah, itu jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Untuk panjang BG, kenapa bisa dapat 6 akar 8? Itu perpecahan dari 12 akar 2. Oke, kita mencari panjang BP. Panjang BP kenapa dapat 6 akar 9? Itu dapat dari 6 akar 8 ditambah 6 akar 1. Jadi hasilnya panjang BP itu 18. Oke, kita lanjut. Untuk mencari luas ABP itu sama dengan setengah dikali 12 dikali 12 akar 2 sama dengan setengah dikali 18 dikali X. Nah, jadi kita itu akan mencari X-nya itu. Nah, jadi setengah itu kita coret, 1/2 itu kita coret, 18 sama 12 kita coret, jadi 18 dapat 3, 12 dapat 2. Turun lagi, 2 kali 12 akar 2 sama dengan 3 kali X. Nah, jadi 12 sama 3-nya itu kita coret, jadi 3-nya itu dapat 1, 12 itu dapat 4. Turun lagi, 2-nya turun dikali 4 akar 2 sama dengan X, karena tadi 3 itu kita coret jadi 1 ya. Jadi kita nggak usah tulis lagi. Turun lagi, hasilnya jadi 2 kali 4 akar 2 itu sama dengan 8 akar 2. Nah, itu jadi hasilnya untuk nomor 3. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang D. Pertama, kita ketahui dulu sudut-sudut pada gubusnya A, B, C, dan D, E, F, G, dan H. Nah, di antara titik G, di antara jarak antara G sama H ini terdapat di tengah-tengah titik P. Dan jika dihubungkan titik P, A, dan C terbentuk segitiga P, A, dan C. Berikut video penjelasannya. Berikut penjelasannya. Tadi kan yang ditanya itu segitiga P, A, dan C. Dikarenakan A dan C ini sejajar. Nah, jadi kita cari P ini sejajarkan sama yang T ini, tengah, anggap aja T. Dan terbentuklah bangun trapesium. Dan kemudian buatlah trapesium. T dan P 6 akar 2, A dan C 6 akar 2. Nah, dikarenakan sisi yang sejajar, jadi pas sejajar dan ini siku. Kemudian dikarenakan jarak A dan C adalah 12 dan di sini 6, jadi dibagi 2. 3 akar 2 dan sini 3 akar 2. Kemudian kita PG-nya sama dengan di sini karena ini setengah jadi 6. 6 sama dengan akar 1 dan C jarak C dan G 12 cm. Sederhanakan menjadi 6 akar 4 dan C ke P 6 akar 5. Kemudian karena di sini ditulis 3, tulis di sini 3 akar 4 Sekian ketemu akar 5, jadi akar 20. Kemudian tulislah akar 3. Dikarenakan jarak ini yang paling panjang, jadi dikurang 20 kurang 2 hasilnya 18, 3 hasilnya 9, 15 hasilnya 2. Kali ini
kita akan memecahkan salah satu dari soal ini. Ya, kita akan memecahkan yang E. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah mencari jarak titik A ke titik CP, maka secara otomatis penggabungan dari ketiga sudut tersebut akan membentuk bangun segitiga siku-siku seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari jarak titik A ke titik CP tersebut. Nah, telah diketahui bahwa ketiga sudut tersebut membentuk segitiga seperti ini. Kemudian kita geser ke sini. Nah, ACP dibaca jarak titik A ke titik CP. Kemudian, untuk mencari jarak titik P ke titik AC, di nomor 4 tadi sudah ketemu jarak titik P ke titik AC-nya, yaitu 9/2. Nah, untuk mencari CP, kita gunakan saja segitiga PGC, yang mana segitiga PGC yang terdapat pada kubus ini. Telah diketahui juga bahwa alas dari segitiga tersebut adalah 6 cm dan tingginya adalah 12 cm. Langsung saja kita gunakan Pitagoras dan hasilnya ketemulah 6/5. Kemudian kita ambil lagi segitiga tersebut. Nah, CP-nya telah diketahui. Nah, di video tersebut kita tahu bahwa AC itu hasilnya 12 saja. Di sini hasilnya 12/2. Kenapa? Karena AC itu merupakan diagonal bidang dari kubus ini. Nah, gimana cara mencarinya? Kita gunakan saja Pitagoras lagi. Dan ketemulah hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita langsung saja mencari total semuanya menggunakan luas segitiga. Dan hasilnya akan ketemu seperti ini. Nah,